Bunda, saya Bidan Astri, saya bidan rumah salin di Rumah Sakit Sarwangi. Kita belajar ya mengenai 3 cara mengedan yang baik kan. Apalagi anak pertama tuh masih suka pada bingung ya. Bu Bidan gimana sih cara ngedannya? Bu Bidan, aku takut salah gitu. Jadi kita belajar bareng. Pertama, kalau ngeden tuh harus membuka mata gitu. Jadi kan kadang kita tuh ngerasa kalau ngeden sambil merem tuh tenaganya lebih full gitu ya, lebih yakin. Padahal itu salah. Jadi mata kita dibuka aja, lihat ke perut gitu biar ibu termotivasi gitu buat ngeden. Apalagi kalau misalkan udah ada dorongan ngeden, terus lihat ke perut, ngelihat perutnya tegang tuh lebih gitu, saya mau lahiran gitu. Jadi lebih seneng lagi gitu, lebih semangat lagi gitu. Kadang kan kalau misalkan ibu nengok pasien habis lahiran tuh suka, ibu kenapa matanya merah gitu, padahal begadang terlalu, terus kelilipan juga enggak. Nah itu salah satunya karena cara ngeden yang salah. Jadi pembuluh darah di matanya tuh pecah gitu. Sering banget kan Bunda, makanya jangan merem ya. Yang kedua, ngedenlah sesuai timing. Jadi kadang kita tuh mulai sedikit aja tuh pengen ngeden gitu, pengen buru-buru gitu. Padahal nggak selalu mulus tuh harus ngeden gitu. Jadi ada 2 ya. Pertama, kalau pembukaannya udah lengkap, biasanya tuh Bu Bidan ngasih tahu, ibu pembukaannya udah lengkap, misalkan tuh ganti udah pecah, ibu udah boleh ngeden ketika ada keinginan untuk ngeden gitu, ada dorongan. Yang kedua, ngedennya harus pas bener-bener ada tenaga dari dalam gitu. Jadi jangan kayak mulai sedikit ngedenin gitu, nah gitu bisa bikin ibu capek gitu. Jadi nanti pas waktunya benar-benar harus ngeden, tenaga ibu kebuang, ibunya udah lemes gitu. Jadi ngedenlah pas sesuai waktunya, sesuai timingnya. Makanya nanti fungsi kita sebagai bidan tuh untuk memimpin persalinan ibu, salah satunya untuk mengarahkan ibu kapan ibu harus ngeden, kapan enggak gitu. Jadi tunggu arahan dari bidan. Yang ketiga, posisi mengedan. Nah ini nggak kalah penting dari 2 poin tadi ya Bunda. Jadi emang Bunda bisa milih ya, mau misalkan nungging kah, jongkok kah, miring kah. Tapi kita juga bisa merekomendasikan gitu posisi apa yang paling enak buat Bunda dan penolong untuk lebih mempermudah gitu. Jadi robekannya juga nggak maksimal, terus panggulnya juga terbukanya lebih bagus lagi gitu. Biasanya kita merekomendasikan posisi setengah duduk gitu. Jadi kan kalau di tempat tidur ruang bersalin itu suka ada yang sepotong-sepotong ya. Nah itu buat Bunda melahirkan ketika pembukaan udah lengkap, biasanya ditempatkan di situ gitu. Nanti bisa ditemenin suami atau mama, terserah Bunda nyamannya sama siapa gitu. Jadi nanti dibantuin misalkan di rangsang buatin susu atau misalkan dielus-elus bokong gitu. Jadi biar Bundanya juga lebih semangat gitu Bunda. Sekian Bunda 3 poin tadi, mudah-mudahan cukup dimengerti ya sama Bunda. Tapi kalau misalkan Bunda masih ada yang mau ditanyain nih seputar persalinan, kehamilan, nifas, bayi, boleh di WA ke nomor yang di bawah. Bisa nikmati proses kehamilan